Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وبركتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتاب أو كتب يكتب أبد الآبدين أو دهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وثبت لساني واهد قلبي بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وآله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه أشرا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama dan guru-guru agama, wabil khusus yang mulia Al-Habib Mahdi Al-Haddar. Mudah-mudahan dengan adanya berkumpul para ulama dan habaib, mudah-mudahan di tempat ini ditambah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sama-sama kita hormati para bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh-tokoh masyarakat, para saudara dan saudari, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang mana telah memberikan taufik, hidayah serta inayah Allah. Kita berkumpul di tempat yang penuh mulia dan penuh berkah. Mudah-mudahan dengan adanya berkumpul di sini, dengan adanya kita mengingat kepada Allah, dengan adanya kita mengingat kepada baginda Rasulullah, mudah-mudahan kita semua senantiasa dapat rahmatnya Allah. Dan mudah-mudahan segala dosa kita diampuni oleh Allah. Dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa keluarga kita, dan dosa orang beriman. Mudah-mudahan kita semua dapat berkah dan dapat syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan ke hariban junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat dan orang-orang yang mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada sahibul bait atau tuan rumah yang mana telah mengundang kami dari gurunya dan para santrinya.
Kami tidak bisa membalas, hanya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, jazakumullahu khaira jaza. Mudah-mudahan Allah membalas ganjaran yang lebih baik dan lebih banyak lagi. Amin ya rabbal alamin. Seandainya kami terdapat kesalahan atau kekhilafan atau sesuatu yang kada nyaman di hati sambian, maka kami banyak-banyak minta ampun dan minta ridha dan minta halal kepada pian sabarataan. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berkumpul di bulan yang penuh berkah. Di hari yang penuh berkah. Di tempat yang penuh berkah, memperingati sahibul berkah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan bulan ini adalah bulan berkah? Karena bulan ini adalah bulan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tempat ini di tempat yang berkah? Karena di sini disebut namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita memperingati sahibul berkah? Karena Nabi itulah orang yang mempunyai keberkahan. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita sabarataan mendapatkan berkah. Amin ya rabbal alamin. Apa yang dimaksud berkah? Kita sering rancak mudahan dapat berkah aja. Berkah itu apa garang? Nah itu berkah, berkat. Nah ini beda. Berkat, berkah mungkin berkat bahasa Indonesia lah, berkah bahasa Arab leh, atau barakat. Nah barakat itu dalam lain. Kalau barakat itu bahasa ngarannya itu barakat. Nah, ini apa gerang arti berkah? Arti berkah itu ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Itu arti berkah. Kebaikan itu bertambah, diberi kesehatan yang berkah. Maka dengan ada kesehatan itu bertambah baiknya. Dengan kesehatan itu dibawa dengan amal kebaikan, dibawa dengan ibadah. Itu namanya umur yang berkah. Ilmu yang berkah. Apa yang dimaksud dengan ilmu berkah? Dengan ilmu itu inya kawa memanfaatkan. Dengan ilmu tersebut orang kawa mengambil manfaat. Dengan ilmu tersebut inya mengetahui yang mana yang baik, yang mana yang kada baik. Dengan ilmu tersebut inya mengetahui yang halal, inya mengetahui yang haram, inya mengetahui yang sunnah, inya mengetahui yang boleh, inya mengetahui yang kada boleh. Itu adalah namanya ilmu yang berkah. Dan inya mengamalkan. Nah itu ilmu berkah. Berisi anak yang berkah. Kayak apa anak yang berkah? Anak yang berkah adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak yang mempunyai adab sopan santun, anak yang tahu bagaimana hormat, bagaimana kasih sayang lawan yang kecil, bagaimana menghormati yang tua. Ini adalah anak yang berkah. Orang tua yang berkah, kayak apa orang tua yang berkah? Orang yang tua yang selalu mengarahkan kepada anaknya yang kebaikan, selalu mengarahkan, mendidik anaknya kepada pendidikan daripada agama. Ini adalah orang-orang tua yang berkah. Dan kita pun sering berdoa minta keberkahan. Makanya di dalam syair tadi kan, Rabbi famfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihormatihim wa amin
nabi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah manfaat akan kami dengan berkah mereka. Dengan berkah siapa? Berkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah zuriatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkahnya para aulia, berkahnya para orang-orang saleh. Makanya kita berdoa, rancak kita berdoa dengan wasilah perantaraan para nabi, perantaraan orang aulia, perantaraan orang-orang saleh. Kita berdoa rancak dengan berkah mereka, berikanlah manfaat kepada kami. Wahdinal husna bihormatihim, dan berilah petunjuk akan kami akan kebaikan dengan kehormatan mereka. Wa amitna fi tariqatihim, dan matikanlah kami daripada jalan mereka. Bagaimana jalan mereka? Jalan para anbiya, jalan para aulia, jalan para zuriat Rasul, jalan para orang-orang saleh. Tentunya lah jalan-jalan yang diberi petunjuk oleh Allah dan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani, dan afiatkanlah dan selamatkanlah kami daripada segala fitnah. Nah, ini adalah doa-doa kita, permohonan kita kepada Allah dengan keberkahan daripada orang-orang yang baik. Jadi mudah-mudahan kita sabarataan senantiasa dapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi arti berkah ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Duitnya tambah berkah, tambah banyak, dan tambah kebaikannya. Itu adalah harta, duit yang berkah. Kenapa kita ini disebut memperingati sahibul berkah? Memperingati sahibul berkah. Siapa sahibul berkah? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi itu membawa berkah? Ketika dijelaskan di dalam Maulid Simtud Durar, wa ma min hamilin hamalat fi dzalikal 'am illa atat fi hamliha bi ghulam min barakati was sa'adati hadzal imam. Tidak ada yang hamil di ketika itu tahun. Kadada bibinian yang betianan pada tahun itu, kecuali yang ditianankan, kecuali yang dihamilkan itu saberetan lalakian. Bayangkan. Jadi waktu bayi hamilnya Rasulullah itu, bibinian di kota Makkah itu saberetan hamilnya lalakian. Di zaman dulu, kalau orang itu mempunyai anak lelaki, maka menjadi mulialah mereka. Orang itu kalau bisa anak lelaki jadi mulia. Kenapa? Karena seorang anak laki-laki ini nantinya dia akan bisa melanjutkan perjuangan orang tuanya. Dengan anak laki-laki itu dia bisa mewaris bagaimana daripada sifat-sifat kebaikan daripada orang tuanya. Makanya mereka kalau berisi anak laki-laki, mereka itu bangga, mereka itu senang. Bagaimana diceritakan Abu Lahab? Abu Lahab ini adalah salah seorang mamarinanya Rasul. Abu Lahab adalah pamannya Rasul. Tetapi ketika mendengar keponakannya lahir dengan anak laki-laki, maka Abu Lahab senang, maka Abu Lahab memerdekakan hambanya atau jariyahnya yang memberikan kabar gembira bahwa kelahiran keponakannya adalah anak laki-laki. Makanya di dalam syair, idza kana hadza kafiran jaa dhimmuhu
bitabbat yadal jahimul mukhallada. Ata annahu yaumal isnin mukhaffafan masruran ata fihi fil ismin daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Fama dhannu billadhi kana umruhu wa ma fama dhannu bil abdil ladzi kana bi umruhu fama dhannu ladzi kana umruhu bi ahmada masrura wa mata mauhida. Artinya orang kafir yang mana sudah datang celakanya di dalam Al-Quran, sudah datang dapat celaannya di dalam Al-Quran dengan ayat Al-Quran tabbat yadah, celaka tangannya Abi Lahab itu sudah Abu Lahab ini mendapat celaka, sudah mendapat celaan di dalam Al-Quran. Tetapi dengan gembiranya Abu Lahab lahirnya Rasulullah, maka Abu Lahab setiap hari Senin mendapatkan keringanan daripada siksaan. Maka bagaimana kalau kita ini hidup senantiasa cinta kepada Rasulullah, gembira dengan Rasulullah, dan meninggal di dalam bertauhid kepada Allah, mengucapkan kalimat syahadat, maka tentunya kita akan mendapatkan keberuntungan. Abu Lahab, seorang yang kafir, dapat celaan di dalam Al-Quran, mendapat keringanan daripada siksaan. Bagaimana kita seorang yang muslim, orang yang cinta kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan mati dalam keadaan iman, mengucapkan syahadat, pastilah kita akan mendapatkan keberuntungan. Ini berkah siapa? Ini berkah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, sahibul berkah, orang yang membawa berkah. Diceritakan kebiasaan orang Arab itu apabila mereka melahirkan seorang anak, maka anaknya itu sesudah dia menyusui, maka dia mencari perempuan yang akan mengambil upah daripada menyusui. Maka orang yang dipilih oleh Allah, orang yang baik, orang yang pilihan Allah yang akan menyusui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bernama Halimatus Sa'diyah. Jadi diceritakan di kota Makkah itu setiap kali 6 bulan itu ada datang perempuan-perempuan dari pegunungan atau daripada kampung-kampung yang bagus, pegunungan yang masih indah. Tentunya kalau orang-orang yang diam di tempat itu maka akan tumbuh subur dan bagus. Maka ketika itu ibunya Rasulullah Aminah ini menyuruh kepada kainya Abdul Muthalib untuk mencarikan perempuan untuk menyusui Nabi. Tentunya lah setelah disusui oleh Ibu Sidin Aminah. Karena sesudah disusui oleh Ibu Sidin, sebelum menunggu waktu datang perempuan-perempuan daripada kampung Sa'ad, maka di situ juga disusui oleh Suwaibah al-Islamiyah. Maka ketika itu para perempuan-perempuan daripada kampung Sa'ad itu datang mereka. Kenapa? Untuk mengambil upah untuk menyusui para anak-anak yang ada di kota Mekah. Maka ketika Abdul Muthalib keluar mencari perempuan siapa yang akan menyusui Rasulullah, maka ketika itu ada suara dari langit. Suara itu yang mengatakan nanti yang menyusui Rasulullah atau nanti yang menyusui Nabi Muhammad adalah yang namanya Halimatus Sa'diyah. Halimah orang kampung Sa'ad. Jadi Abdul Muthalib itu sudah tahu siapa yang pacangan menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu keluar Nabi, maka perempuan-perempuan yang menyusui anak itu mereka sudah datang.
sudah duluan datang. Maka ada lagi yang ketinggalan kedatangan, yang lambat datang, itu Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ini terlambat datang. Kenapa? Karena kendaraan yang ditunggangi Halimah, kendaraan onta yang kurus, yang lapar. Kenapa? Karena di kampungnya Halimah, di kampung Sa'ad, ketika itu musim kemarau, maka rumput-rumput semuanya kuning, tumbuh-tumbuhan tidak ada yang tumbuh. Kenapa? Karena waktu itu adalah musim kemarau. Dengan sebab yang demikian itu, kendaraannya pun tersiksa juga, lapar juga, akhirnya jalannya lambat. Tadudi datang ke kota Mekah. Setelah itu Abdul Muthalib menakumi. Kata Abdul Muthalib, wahai perempuan, engkau dari mana? Aku dari kampung Sa'ad. Siapa nama engkau? Namaku Halimah. Oh, berarti kata Abdul Muthalib, ini orangnya yang aku mendengar suara di langit, yang menyusuinya Rasulullah, yang bernama Halimatus Sa'diyah. Setelah itu kata Abdul Muthalib, maukah engkau menyusui cucuku? Cucuku ada di rumah. Lalu kata Halimah, ulun melihat dulu anak atau cucu sampian tersebut. Akhirnya dibawalah Halimah itu ke rumah. Setelah Halimah dibawa ke rumah, ketika itu Aminatus Zuhriyah melihat, Halimah melihat kepada Aminah, maka di situ adalah timbul rasa kasih sayang antara Aminah dan Halimah. Akhirnya merasa senang, nyaman. Kenapa? Karena melihat bagaimana sopan santunnya orang-orang daripada kampung Sa'ad tersebut. Begitu juga bagaimana akhlaknya Aminah yang baik, yang sopan, yang luar biasa dengan Halimah. Setelah itu dikeluarkanlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dikeluarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Halimah memandang kepada wajahnya Nabi dengan penuh bersinar, dengan mata yang luar biasa, maka disitulah tertanam rasa cinta Halimah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa cinta melihat wajahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah melihat wajahnya Nabi Muhammad yang luar biasa penuh dengan cahaya, maka Halimah ditakuni, wahai Halimah, bagaimana engkau? Apakah engkau setuju akan menyusui cucuku ini? Apakah engkau setuju akan menyusui anakku ini? Maka kata Halimah, tunggu dulu, ulun hendak musyawarah dulu lawan suami ulun, lawan laki ulun. Akhirnya Halimah pergilah musyawarah kepada lakinya Halimah. Setelah itu lakinya Halimah dibawa ke rumahnya Abdul Muthalib. Setelah itu melihat suaminya Halimah kepada baginda Rasulullah dengan penuh wajahnya yang luar biasa bercahaya, dengan matanya yang mempesona, maka ketika itu pun suaminya Halimah ditanamkan cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu maka suaminya Halimah setuju, memberi izin kepada Halimah untuk menyusui kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada seketika Aminah ini hendak menyusui, artinya dipersilahkan untuk menyusui, maka kata Halimah, ulun kada kawa untuk saat ini menyusui. Kenapa? Karena ulun dari kampung Sa'ad itu ulun belum makan lagi, dan ulun merasa letih dan merasa lama, otomatis air susu di dalam ulun ini kada ada. Kenapa? Ulun keadaan lemah, ulun keadaan letih. Kenapa? Karena ulun belum makan lagi. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikindung oleh Halimah. Masya Allah, setelah dikindung atau diangkat Rasulullah itu, yang asalnya Halimah itu lemah, asalnya Halimah itu tidak ada kekuatan, tapi dengan berkahnya Rasulullah, dengan dikindungnya Rasulullah, maka Halimah merasa kuat. Maka Halimah yang asalnya air susunya tidak ada, maka dengan sebab berkah Rasulullah, maka air susu itu ada jadinya. Ini adalah berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka setelah itu Rasulullah pun dibawa ke kampung Sa'ad. Maka dilepaskanlah oleh kainnya Abdul Muthalib dan ibunya Aminah dengan doa.
artinya mengidini dan mendoakan dengan mudah-mudahan diberi keselamatan dan mudah-mudahan diberi kebaikan. Sebelum Halimatus Sa'diyah dan suaminya membawa Rasulullah ke kampung Sa'ad, maka ketika itu Rasulullah dibawa ke Ka'bah. Maka ketika Rasulullah itu digendong dibawa ke Ka'bah, maka banyak patung-patung yang bergantungan. Maka ketika Rasulullah diperlihatkan di Ka'bah, maka patung tersebut dengan sendirinya terjatuh. Ini luar biasa. Patung atau berhala itu guguran. Dengan apa? Dengan berkahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dibawa Rasulullah ke kampung Sa'ad yang asalnya kendaraan Halimah, yang asalnya kendaraan yang gamat, kendaraan yang butut, kada laju, tapi dengan sebab dikendarain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kendaraan tersebut menjadi laju. Ini adalah berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pohon-pohon, rumput-rumput yang asalnya kuning, yang asalnya mati, yang asalnya layu, dengan berkah lalunya Rasulullah di tempat itu, maka semua pohon, rumput-rumput yang layu, yang kuning, maka semuanya itu tumbuh menjadi hijau. Itu adalah berkahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di kampung Sa'ad, maka Halimah ini mempunyai kambing, yang kambingnya itu kurus. Kenapa jadi kurus? Karena kambingnya kada makan. Kenapa kambingnya kada makan? Karena rumput-rumputannya kuning, rumput-rumputannya mati karena musim kemarau. Ketika ada Rasulullah SAW di kampung itu, maka rumput yang kuning yang kada tumbuh menjadi tumbuh. Yang mana asalnya pohon-pohon mati maka menjadi tumbuh seberataan. Yang asalnya kambing kurus menjadi gemuk, menjadi lamak. Dengan apa? Dengan berkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di tempat atau di dekat kampung Sa'ad itu, orang meminta kepada Halimah untuk membawa Rasulullah ke kampungnya. Kenapa? Karena di kampung itu lawas kada dituruni hujan. Hujan, maka Halimah membawa Rasulullah ke kampung itu. Maka dengan Rasulullah dibawa di kampung itu, maka berkat Rasulullah maka dituruni oleh hujan. Ini adalah berkatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Rasulullah disebut dengan sahibul berkah, orang yang membawa berkah. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat berkatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana kita selalu mendapatkan berkahnya Allah? Saya kira kita ini selalu dapat berkah. Apa itu? Ziyadatul khair. Selalu kebaikan itu selalu bertambah lawan kita. Maka Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim abwabas samai wal ard. Jikalau sesungguhnya ahli kampung itu beriman dan bertakwa, maka kami bukakan akan mereka itu pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan. Fa'akhaznahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa akan mereka dengan apa-apa yang mereka kerjakan. Nah, jadi kalau kita ini hendak dapat keberkahan, berkah dari langit itu apa? Dituruni hujan. Dengan adanya hujan maka semuanya bagus. Asalnya tumbuh-tumbuhan layu menjadi tumbuh. Begitu pula keberkahan daripada bumi. Apa berkah dari bumi? Semuanya menjadi bagus. Apapun usahanya bagus, keluarganya bagus, dan semuanya menjadi bagus. Ini adalah keberkahan ngarannya.
Dengan apa sebab keberkahan itu? Ujar Allah Ta'ala, dengan sebab beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila mereka beriman dan apabila mereka bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan pintu-pintu keberkahan, berkah langit dan berkah bumi. Tetapi kata Allah, mereka itu mendustakan. Maksud mendustakan itu apa? Mereka itu tidak beriman kepada Allah. Mereka itu kada bertakwa kepada Allah. Dengan sebab mereka kada bertakwa kepada Allah, maka Allah kada memberikan keberkahan lawan mereka. Maka dengan sebab mereka itu kada beriman, kada bertakwa, maka diberikanlah siksaan lawan mereka. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang imannya dikuatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dan kita semua dapat keberkahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kiranya ini yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dan ada keberkahannya. Mudah-mudahan segala niat dan hajat kita dikabulkan Allah, dan mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan Allah, urusan dunia bil maisarah, urusan akhirah bil maghfirah, dan mudah-mudahan kita meninggalkan dalam husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab. Wa ala hadhihi bi sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.